Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 5 dengan muatan mapel ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar tentang mengenal para pahlawan di Indonesia. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Anak-anak soli dan solihah, siapa yang masih ingat tanggal 10 November kita memperingati hari apa ya? Ya, kita memperingati Hari Pahlawan. Ketika masih dalam kekuasaan penjajah, para pahlawan berjuang dengan gigih dan gagah berani. Jasa-jasa mereka harus kita hargai dengan cara meneladani semangat kepahlawanan yang mereka miliki. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Orang yang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Orang yang konsisten dalam memperjuangkan sesuatu untuk perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Kesabaran merupakan satu kepribadian mulia yang melekat pada diri para pahlawan. Para pahlawan menghabiskan waktu ratusan tahun untuk mengusir para penjajah. Tekad para pahlawan untuk mengusir para penjajah tidak lelah dan putus asa. Mereka bersabar demi menggapai kemenangan. Maka kesabaran mereka merupakan nilai-nilai kepahlawan yang harus diwarisi oleh generasi penerus. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang pahlawan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini berasal dari kerajaan Tarumanegara di Bogor, Jawa Barat. Jasa beliau yaitu memperbaiki saluran air Sungai Gangga di daerah Cirebon sehingga air dapat mengalir ke seluruh kerajaan dan ladang. Yang kedua, memberantas semua perampok sehingga rakyat merasa lebih aman. Kerajaan ini bercorak Hindu dan peninggalan bersejarahnya adalah Prasasti Ciaroten, yaitu telapak kakinya yang diabadikan dalam bentuk prasasti. Pahlawan kerajaan berikutnya adalah Raja Balaputradewa. Raja ini berasal dari kerajaan Sriwijaya di Palembang dengan kerajaan bercorak Buddha. Jasa dari Raja Balaputradewa diantaranya yaitu pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Membangun armada laut yang kuat yang bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Kemudian peningkatan ekonomi diperoleh dari upeti, pajak, dan dari perdagangan. Menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha terbesar saat itu. Tokoh yang ketiga yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada hidup pada masa kerajaan Majapahit di daerah Jawa Timur. Kerajaan ini bercorak Hindu. Jasa dari Patih Gajah Mada adalah pada usia 19 tahun,
Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Yang kedua, dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan makan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Patih Gajah Mada mencapai keemasannya pada masa Prabu Hayam Wuruk. Peninggalan bersejarah yaitu Candi Penataran. Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan Kesultanan Aceh. Jasa beliau diantaranya yaitu 1. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. 2. Membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. 3. Mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. 4. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Peninggalan bersejarah pada kerajaan Kesultanan Aceh adalah Masjid Baitur Rahman Aceh. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar. Beliau berjasa 1. Berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Beliau dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Beliau menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya untuk melawan Belanda. Dan Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya. Peninggalan dari kerajaan Islam Gua Talo ini adalah 1. Benteng Ujung Pandang, 2. Batu Palantikan, 3. Masjid Katangka, dan 4. Pemakaman raja-raja. Raden Pateh. Raden Pateh berasal dari kerajaan Islam Demak yang mempunyai jasa diantaranya sebagai pendiri kerajaan Demak. 2. Meresmikan Masjid Agung Demak. 3. Menyebarkan agama Islam bersama Wali Songo di kota Demak. Peninggalan bersejarah dari kerajaan Islam Demak adalah Masjid Agung Demak, pemakaman raja-raja di Demak. 7. Sultan Agung Hanyokrokusumo atau dikenal dengan Raden Mas Rangsang merupakan Raja Kesultanan Mataram, kerajaan dengan bercorak Islam. Jasa beliau adalah Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa Nusantara pada saat itu. Memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Merupakan penulis naskah sastra Gending dan menetapkan bahasa Bakungan sebagai bahasa yang harus digunakan bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton. Peninggalannya adalah Masjid Kota Gede Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta. Selain pahlawan pada masa kerajaan, Indonesia juga memiliki pahlawan nasional Indonesia, di antaranya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra pertama Sultan Hamengkubuwono III, berasal dari Yogyakarta. Merupakan pahlawan nasional dari tanah Jawa yang gagah memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 hingga dikenal sebagai Perang Diponegoro.
menyatukan seluruh rakyat pribumi dengan semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Kapiten Patimura merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Beliau memimpin rakyat Maluku melawan kejaman Belanda yang menguasai rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Patimura berhasil merebut benteng Duste di Saparua, namun Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817 dan menjalani hukuman gantung. Ki Hajar Dewantoro. Nama asli Ki Hajar Dewantoro adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Selama hidupnya, Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, produktif tentang pendidikan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang digunakan untuk menulis kritik kepada Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Perguruan Taman Siswa, sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Ada 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional, dan pada tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pahlawan nasional berikutnya adalah Bapak Sutomo. Sutomo lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajahan Belanda yang membonceng tentara Nika. Tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya karena beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dengan senantiasa mengucapkan takbir Allahu Akbar. Selanjutnya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan pahlawan nasional sebagai seorang pejuang pemersatu bangsa, pejuang yang melawan kolonialisme dan imperialisme. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia pada periode 1947 sampai 1967. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu ini bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.